mencegah mudik horor. Tradisi mudik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perayaan Idul Fitri. Survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mencatat tahun ini jumlah pemudik diperkirakan sebanyak 146,48 juta orang atau sekitar 52% penduduk Indonesia. Memang ada penurunan jika dibandingkan dengan total pemudik pada 2024 yang mencapai 193,6 juta orang. Kendati begitu, pergerakan 146 juta lebih orang untuk perjalanan jarak jauh dalam rentang sepekan merupakan jumlah yang masif. Perlu tata kelola yang benar-benar cermat dan tepat agar arus mudik bergerak lancar sekaligus aman. Strategi penanganan yang antisipatif mutlak diterapkan. Lalai memitigasi, kemacetan panjang bakal menghambat perjalanan pemudik. Periode mudik 2016 merupakan pelajaran berharga bahwa kemacetan bukan hanya merugikan pemudik dari sisi materi dan waktu, melainkan juga bisa berubah menjadi ajang pertaruhan nyawa. Kita tidak ingin mengulang horor kemacetan gerbang tol Brebes Timur atau Brexit pada masa mudik Lebaran 2016. Tragedi Brexit yang merenggut nyawa 17 orang itu sekaligus menjadi tragedi mudik yang paling memilukan di Indonesia. Idealnya, dengan belajar dari pengalaman penanganan mudik tiap tahun, tata kelola pun semakin baik dari tahun ke tahun. Nyatanya, tidak selalu demikian. Pada periode mudik Lebaran 2022 misalnya, otoritas gagal mengantisipasi lonjakan masyarakat yang memenuhi hasrat mudik pasca terpasung pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Ratusan ribu mobil memadati tol Cikampek, Cipularang hingga Cipali. Kemacetan total tidak terhindarkan, mesti tidak sampai menyebabkan kematian. Bukan hanya itu, horor kemacetan juga terjadi pada penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Puluhan ribu sepeda motor menyesaki jalan, banyak di antara pengendara dan penumpangnya yang kelelahan dan kepanasan hingga jatuh pingsan. Selain kemacetan, peristiwa kecelakaan juga menjadi momok tradisi mudik Lebaran. Dalam hal ini, faktor pengemudi dan kendaraan dominan berkontribusi. Penyebabnya mulai dari mengantuk, kelelahan sampai dengan ketidaksiapan kondisi kendaraan. Dalam catatan Korlantas Polri, sebanyak 4.514 kecelakaan terjadi di seluruh wilayah tanah air sepanjang periode arus mudik dan balik Lebaran 2024. Sekitar 97,3% kecelakaan tahun lalu itu terjadi di jalan dengan kondisi yang baik alias mulus. Tidak kurang dari 7.290 orang menjadi korban dan 507 diantaranya meninggal dunia. Secara jumlah ada penurunan bila dibandingkan dengan pada setahun sebelumnya. Penurunan jumlah kecelakaan maupun korban jiwa mengindikasikan perbaikan dalam kesiapan dan keselamatan berkendara. Kita berharap perbaikan terus dilakukan hingga insiden kecelakaan atau setidaknya jumlah korban jiwa menjadi nihil. Kita jangan sampai menganggap biasa atau bahkan mentradisikan ratusan nyawa melayang akibat kecelakaan mudik. Pun jangan membiasakan anggap enteng permasalahan, termasuk dalam menyikapi hal-hal yang menghambat kelancaran mudik. Kecelakaan harusnya bisa dicegah, apalagi jika penyebabnya adalah kelalaian. Demikian pula dengan memitigasi berbagai persoalan mudik. Kuncinya persiapan yang antisipatif. Otoritas juga mesti responsif dan sigap mengatasi persoalan yang timbul di tengah jalan. Pemerintah beserta aparat kepolisian, operator jalan tol, pemudik, hingga penyedia angkutan mudik sama-sama berperan penting dan bertanggung jawab untuk mewujudkan mudik yang lancar, aman, dan nyaman. Selamat pulang ke kampung halaman, hati-hati, dan tetap waspada dalam berkendara. Sayangi jiwa Anda, sayangi keluarga Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.